Siapa sangka, sosok ulama besar yang kelak dikenal sebagai Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ternyata punya kisah masa kecil yang bukan hanya penuh keajaiban, tapi juga bikin senyum-senyum sendiri. Sejak kecil, beliau terkenal sangat jujur, bahkan terlalu jujur sampai orang-orang di sekitarnya sering kewalahan sendiri. Dalam kisah berjudul Abdul Qadir Kecil dan Uang yang Tak Bisa Berdusta, kita akan mengikuti petualangan lucu namun syarat hikmah tentang bagaimana kejujuran seorang anak kecil bisa membuat para perampok kebingungan, guru-guru geleng kepala, bahkan kambing pun bisa merasa bersalah. Uang perak di saku kecil. Abdul Qadir kecil baru berusia belasan tahun ketika ibunya memintanya merantau menuntut ilmu ke Baghdad. Sebelum berangkat, sang ibu menjahitkan 40 keping perak ke dalam bajunya. "Nak, ini biaya hidupmu. Ingat, apapun yang terjadi, jangan pernah berdusta," pesan ibunya sambil menatap penuh haru. Abdul Qadir mengangguk mantap. Bukan hanya karena ia patuh, tapi karena baginya, berbohong itu lebih sulit daripada menjawab pertanyaan matematika. Ia pun berangkat bersama rombongan kafilah. Sepanjang perjalanan, ia kagum melihat unta, pedagang kurma, sampai kambing yang ikut numpang lewat entah punya siapa. Namun di tengah gurun yang panas, tiba-tiba muncul sekelompok perampok bersenjata. Semua orang panik, kecuali satu anak kecil yang justru sibuk mengamati pedang para perampok sambil berpikir, "Itu tajamnya sama kayak pisau dapur ibu nggak ya?" Salah satu perampok mendekat dan bertanya, "Hei bocah, kau bawa harta?" Dengan polosnya, Abdul Qadir menjawab, "Iya, 40 keping perak, ibu jahit di bajuku." Perampok itu melongoh, "Apa kau serius?" Dan dari sinilah semua kekacauan suci itu dimulai. Perampok yang bingung sendiri. Perampok yang tadi bertanya langsung manggil temannya. "Bos, sini deh, ini bocah aneh." Kepala perampok datang dengan gaya sangar, kumis melintir, pedang di pundak, wajah garang seperti baru gagal dapat diskon di pasar. "Bocah, kau tadi bilang bahwa uang?" tanya si kepala perampok dengan nada mengancam. "Iya," jawab Abdul Qadir kalem. 40 keping perak dijahit sama ibu di dalam bajuku." Perampok-perampok lain mulai ngumpul. Mereka saling pandang. Biasanya orang kalau ditanya harta langsung bilang nggak punya atau pura-pura pingsan. Ini malah ngaku terang-terangan. "Kenapa kau jujur sekali? Kau tidak takut kami ambil?" tanya kepala perampok heran. Abdul Qadir menjawab tenang. "Ibu saya bilang apapun yang terjadi jangan pernah berdusta. Kalau saya bohong berarti saya melanggar janji." Perampok-perampok itu saling melirik. Ada yang mulai garuk-garuk kepala, ada yang menatap langit, mempertanyakan hidup. Bahkan ada satu yang bisik ke temannya, "Bro, kita kok jadi merasa jahat ya?" Kepala perampok menarik nafas panjang. "Bocah, kamu bikin aku sulit menjalankan profesi." Namun belum selesai ia bicara, satu perampok tiba-tiba nyeletuk, "Bos, apa kita pensiun aja?" Dan disitulah seorang anak kecil hampir saja membubarkan karir kriminal satu geng hanya dengan kejujuran. Rapat darurat geng perampok. Kepala perampok langsung angkat tangan. "Berhenti dulu, kita rapat darurat." Semua perampok mendekat, membentuk lingkaran seperti mau senam pagi, tapi wajah mereka penuh kebingungan eksistensial. "Dengar ya," kata si kepala perampok sambil menunjuk Abdul Qadir. "Bocah ini jujur banget. Kalau kita ambil uangnya, kita jahat. Kalau nggak kita ambil, kita perampok macam apa?" Salah satu perampok mengangkat tangan. "Bos, saya usul. Kita ambil uangnya, tapi minta izin dulu." Perampok lain menimpali. "Atau kita ambil setengah aja, diskon 50%?" Kepala perampok menatap mereka lelah. "Kalian ini perampok atau customer GoPay?" Akhirnya mereka balik ke Abdul Qadir. "Bocah," kata kepala perampok, "jadi kalau kami ambil uangmu, kamu bakal marah?" "Tidak," jawab Abdul Qadir tenang. "Uang bisa hilang,
Tapi kalau saya bohong, harga diri saya yang hilang. Seketika sunyi. Angin gurun pun berhenti bertiup. Para perampok terdiam menatap anak kecil itu seperti melihat wifi gratis di tengah padang pasir. Lalu tiba-tiba kepala perampok berkata pelan, "Bocah, kamu nggak cocok jadi korban rampok. Kamu cocok jadi guru." Dan tanpa diduga, air mata mulai muncul di beberapa mata para perampok. Sungguh, ini bukan lagi perampokan. Ini mulai berubah jadi pengajian mendadak. Perampok tobat massal. Kepala perampok tiba-tiba berlutut di depan Abdul Qadir kecil. Para anak buahnya ikut-ikutan, meski ada satu yang masih bingung posisi lututnya sebelah mana. "Bocah," kata kepala perampok dengan suara berat, "kami sudah lama hidup salah. Tapi baru kali ini kami dipermalukan oleh kejujuran seorang anak kecil." Abdul Qadir menggaruk kepala, bingung harus jawab apa. Ia ke Baghdad mau belajar, bukan mau jadi dosen tamu di akademi perampokan. Tiba-tiba, kepala perampok berkata, "Mulai hari ini kami berhenti merampok. Tapi bolehkah kami ikut berangkat ke Baghdad? Siapa tahu kami bisa belajar jadi orang baik." Para perampok lain langsung angguk-angguk penuh semangat. Ada yang langsung buang pedangnya, ada yang peluk temannya sambil berkata, "Maaf ya bro, kemarin aku rampok sandal kamu." Abdul Qadir tersenyum tipis dan berkata, "Kalau kalian sungguh-sungguh mau berubah, Allah pasti akan bantu." Dan seperti itu saja, geng perampok yang tadinya mau jahat malah berubah jadi calon murid pesantren dadakan. Tapi masih ada satu masalah besar. Salah satu perampok bertanya polos, kalau kita tobat, kita makan apa besok?" Semua langsung terdiam, termasuk Abdul Qadir. Dari perampok jadi pengusaha jujur. Setelah hening cukup lama, bahkan ada jangkrik lewat sambil batuk, Abdul Qadir menjawab tenang, "Kalau kalian ingin hidup halal, pasti ada jalan. Kalian kan kuat, berani, kompak, tapi sayang profesinya salah." Kepala perampok mengangguk. "Jadi, kami ganti profesi? Dari rampok Enko jadi apa? Tukang kebab keliling?" Abdul Qadir tersenyum. "Kalian bisa jaga kafilah. Dulu kalian merampok kafilah. Sekarang kalian lindungi mereka. Jadi penjaga jalan." Mata para perampok langsung berbinar. Wah, jadi security gurun. Seketika, mereka mendeklarasikan diri. "Mulai hari ini, kami bukan geng perampok, tapi pasukan pengamanan padang pasir." Mereka langsung latihan jaga jalan. Bahkan ada yang niup peluit sambil teriak, "Silahkan lewat, bawa unta pelan-pelan," seperti polisi lalu lintas. Abdul Qadir melanjutkan perjalanan bersama pengawalan VIP gratis dari mantan penjahat yang baru hijrah. Dan anehnya, sejak hari itu, semua kafilah yang melewati jalur itu merasa aman. Bahkan, ada yang sengaja lewat situ karena penjaganya ramah dan suka cerita lucu. Namun, petualangan Abdul Qadir belum selesai, karena sesampainya di Baghdad, ada ujian lebih berat yang menantinya. Kejujuran yang mengubah dunia. Setibanya di Baghdad, Abdul Qadir kecil melanjutkan perjalanan menuju tempat para penuntut ilmu. Para mantan perampok mengantar sampai gerbang kota. Bahkan ada yang melambaikan tangan sambil menangis lebay, seperti emak-emak melepas anak ke pesantren. Di depan gerbang, seorang ulama besar berdiri menyambut rombongan. Beliau heran melihat anak kecil dikawal pasukan gagah bersenjata. "Siapa kamu, wahai anak?" tanya sang ulama. Dengan rendah hati, Abdul Qadir menjawab, "Saya hanya seorang anak yang berusaha jujur." Sang ulama tersenyum. Kalau satu anak kecil bisa membuat sekelompok perampok bertobat, maka suatu hari nanti engkau akan mengguncang dunia dengan kebaikan. Dan kelak, kata-kata itu terbukti. Anak kecil yang dulu polos dan terlalu jujur itu tumbuh menjadi sosok agung yang dihormati jutaan manusia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pemimpin para wali. Semua itu dimulai hanya dari satu hal, kejujuran. Tak perlu kekuatan besar untuk mengubah dunia.
Kadang cukup dengan berkata jujur tanpa takut, tanpa ragu. Dan siapa tahu, mungkin satu kejujuranmu hari ini bisa jadi kisah legenda di masa depan. Dan kelak, itulah kisah lucu namun penuh hikmah dari Syekh Abdul Qadir kecil, si anak yang terlalu jujur sampai bikin perampok pensiun dini. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like, komen lanjutkan, dan share ke temanmu biar mereka tahu bahwa kejujuran bukan cuma bikin tenang, tapi juga bisa bikin kriminal bertobat massal. Dan kelak, kata-kata itu terbukti.